Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Yona Wendai STH, melayani di Cares GKI Rongan Hulu. Damai dan sukacita selalu ada dalam hidup kita semua. Sahabat BSJB yang kukasihi, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel 20 ayat 39 hingga ayat yang ke-44. Yang saya bacakan ayat 39 dan 44. Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Hai kamu, kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya, tetapi kemudian kamu akan mendengarkan aku, dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus, dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku oleh karena namaku, tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat BSJB yang dikasihi, Nabi Yehezkiel diutus untuk menubuatkan hukuman bagi bangsa Israel atas ketidaktaatan mereka. Namun demikian, Allah tetap menyayangi dan mengasihi umatnya. Allah memberi pengampunan apabila mereka bertobat. Di ayat yang ke-39, Allah memerintahkan kaum Israel beribadah kepada berhala-berhala yang seakan-akan memberi kebebasan dan pilihan menyembah Allah lain. Tetapi ternyata itu justru ingin membuktikan kesungguhan keyakinan bangsa Israel akan kasih Allah. Mereka akan merasakan konsekuensi dari tindakan mereka dan akhirnya akan kembali kepada Allah. Bangsa Israel disadarkan akan tingkah laku mereka yang jahat di hadapan Allah. Kesadaran ini menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang menyayangi dan mengasihi umatnya. Allah menyatakan bahwa mereka akan kembali mendengarkannya dan mencari namanya yang kudus. Sahabat BSJB yang dikasihi, firman Tuhan ini ingin mengajak kita bersama bagaimana cara Allah menyatakan cinta kasih-Nya, yang harusnya semua itu bertujuan agar umat menjalani proses pemulihan dan pemurnian iman. Karena tidak ada pilihan cara pandang kita dalam pemulihan dan pemurnian. Yang pertama, kasih Allah yang penuh pengampunan dalam prosesnya akan menghajar dan menuntut disiplin yang tinggi. Yang kedua, menerima hukuman atas semua perbuatan yang bercela. Karena hukuman mencerminkan keadilan dan ketidaksetiaan dan kejahatan. Mari kita bertekun dalam proses pemurnian, karena pemurnian adalah cara Allah mendidik kita sebagai umat-Nya. Sesulit dan sesakit apapun pemurnian itu, kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh menghindar dari prosesnya. Karena Allah merindukan kehidupan umat yang semakin dewasa dan semakin sempurna. Yakinlah, tidak ada sebuah kemurnian tanpa didahului ketekunan dan kesetiaan. Sahabatku dan saudaraku, selama Tuhan masih bersabar dengan kita, marilah kita menjauhi dosa dan hidup dalam kekudusan-Nya. Karena jika kita terus-menerus berbuat dosa, jangan kaget, jangan terkejut apabila hukuman dan murka-Nya menimpa kita. Saudaraku semua dimanapun kita, dan dalam kondisi apapun yang kita jalani sekarang ini,
pusatkan hidup kita dalam syukur senantiasa atas kasih-Nya, yang tidak pernah berhenti dan tidak memperlakukan kita selaras dengan tingkah laku kita yang jahat. Namun Allah memulihkan, Allah memurnikan hidup kita, agar kita selalu berada pada ketaatan dan kesetiaan penuh. Karena itu saudaraku, milikilah iman yang tidak berhenti pada percaya yang pasif, tapi iman yang berproses, yang menghasilkan iman yang berkualitas. Firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kita orang percaya. Amin. Mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita renungkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami melewati kuasa Roh Kudus dalam perenungan ini. Kami sangat bersyukur punya Allah yang luar biasa. Karena itu Allah pun senantiasa mengungkapkan tanda cinta, mengungkapkan tanda kasih. Allah menyampaikan segala sesuatu yang ingin mengajarkan kami, bahwa kami harus hidup dalam pemulihan dan pemurnian, agar kami mampu menjalankan kehidupan di tengah dunia ini. Terima kasih Engkau memberkati kami semua. Dalam limpah kasih dan penyertaan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.